Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang pasar dan pemasaran. Materi diskusi ini akan disajikan oleh kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan tentang materi kami, yaitu bab 6 pasar dan pemasaran. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Zara Ayu Lestari. Perkenalkan, nama saya Dia Erpiana Ekasari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Nurfadilah. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ebri Alfarita. Berikut ini materi dari kami. Yang pertama adalah pengertian pasar dan pemasaran. Jadi pasar adalah salah satu bagian dari sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa biasanya dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kemudian pengertian pemasaran adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai tinggi kepada pelanggan, mitra, klien, dan masyarakat. Yang kedua adalah fungsi pasar dan pemasaran. Secara umum, pasar memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah pasar sebagai sarana distribusi. Berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua adalah pasar sebagai pembentuk harga. Di pasar tersebut, penjual menawarkan barang atau jasa kepada pembeli. Kemudian pembeli biasanya menawar harga tersebut agar memperoleh harga yang sesuai dan harga yang diinginkan. Yang ketiga, pasar sebagai sarana promosi. Artinya, pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang keunggulan dan manfaat barang atau jasa tersebut ke konsumen. Adapun tujuan dari setiap pemasaran ialah bagaimana barang tersebut dapat terjual dan kemudian memberi kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen puas terhadap barang tersebut atau terhadap pelayanan toko tersebut, maka konsumen akan melakukan pembelian ulang. Begitupun sebaliknya, jika konsumen tidak puas, maka dia tidak akan melakukan pembelian ulang dan akan memberikan reaksi negatif serta menginformasikan reaksi negatif tersebut kepada keluarga, sahabat, dan kerabatnya, sehingga pemasaran produk tersebut tidak mencapai sasaran dan hal ini dapat menimbulkan kegagalan bagi perusahaan. Materi yang akan dijelaskan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis pasar. Menurut bentuk kegiatannya, pasar dibagi menjadi 2, yaitu pasar nyata dan pasar abstrak. Pasar nyata adalah pasar di mana barang-barang yang akan dijual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contohnya adalah pasar tradisional dan pasar swalayan. Pasar abstrak adalah pasar di mana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung, tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contohnya adalah pasar online, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing.
Selanjutnya adalah jenis pasar menurut cara transaksinya. Pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional, di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang-barang yang dijual belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok. Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern, di mana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya. Selanjutnya adalah jenis pasar menurut keleluasaan distribusi pasar, dibagi menjadi tiga, yaitu pasar lokal, pasar daerah, dan pasar internasional. Selanjutnya adalah mengenai konsep pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep sosial. Konsep produk adalah konsep yang dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa konsumen menginginkan produk yang harga murah dan mudah didapat di mana-mana. Konsep ini merupakan konsep awal dari produsen untuk menguasai pasar. Selanjutnya adalah konsep produk. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan perusahaan haruslah bagus sehingga mudah menarik konsumen. Selanjutnya ada konsep penjualan. Di sini produsen membuat barang, kemudian harus menjual barang itu dengan berbagai teknik promosi. Hal yang penting dari sini ialah adanya kegiatan promosi yang secara maksimal. Setelah itu ada konsep pemasaran. Konsep ini berkembang lebih maju dibandingkan dengan konsep penjualan. Produsen yang menganut konsep ini akan melakukan strategi dan perencanaan pemasaran yang matang. Produsen akan semakin besar dan produksi dengan sendirinya akan naik. Yang terakhir adalah konsep sosial. Konsep ini menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen, tetapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen pemasaran dan tujuannya. Manajemen pemasaran bisa kita artikan sebagai sebuah perencanaan kegiatan pemasaran produk di lapangan, sekaligus untuk menghasilkan apresiasi dari para konsumen. Sebelum melakukan pemasaran tersebut, kita alangkah baiknya melakukan analisis keadaan di lapangan dengan melakukan analisis SWOT. Dengan demikian, kita akan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan terjadi di lapangan. Selain itu, kita juga harus memiliki strategi untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Strategi ini bisa kita sebut dengan grand strategi atau strategi inti, yang dimana penyusunnya itu 2 variabel utama. Yang pertama, variabel yang dapat dikontrol oleh pengusaha, dan yang kedua adalah variabel yang tidak dapat dikontrol oleh pengusaha. Variabel yang dapat dikontrol oleh pengusaha yaitu market segmentation atau kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembelian sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, market budget atau penetapan jumlah dana untuk kegiatan marketing yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemasaran, di mana umumnya semakin tinggi dana yang kita keluarkan, maka jumlah penjualannya akan meningkat. Yang ketiga adalah timing. Kita harus mengatur waktu di mana kita harus menjual produk-produk kita untuk memenangi persaingan-persaingan dengan produk yang sama. Yang keempat yaitu marketing mix atau mengkombinasikan berbagai variabel kegiatan marketing agar mencapai kombinasi maksimal. Kedua, variabel yang tidak dapat dikontrol oleh pengusaha, yaitu 1. Keadaan persaingan. Keadaan ini sangat sulit diramalkan oleh pengusaha kapan akan munculnya persaingan baru terhadap produk yang sama. Yang kedua adalah muncul teknologi baru. Kita beralih dengan tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran yang paling utama adalah terjualnya barang pemasaran yang terjual dengan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, memberi rasa puas terhadap pelanggan. Rasa puas terhadap pelanggan itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi toko pengusahanya. Dengan
rasa puas yang diberikan terhadap pelanggan, maka pelanggan itu akan terus membeli terhadap tokonya karena sudah memiliki image yang baik terhadap toko tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran terdapat elemen 7P. Elemen 7P ini terdiri dari 4P yang berlaku untuk pemasaran dan 3P untuk tambahan pemasaran jasa. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama adalah produk. Produk merupakan titik sentral dari kegiatan marketing, lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran produk. Yang kedua adalah price. Masalah kebijakan harga turut menentukan keberhasilan pemasaran produk. Harga di sini adalah harga yang sesuai dengan barang atau jasa yang kita jual. Karena pelanggan sendiri sudah mempunyai persepsi tiap harga dari barang atau jasa yang mereka beli. Yang ketiga yaitu adalah place. Pola distribusi menentukan keberhasilan sebuah pemasaran seperti pola distribusi apa yang dipilih dan lain sebagainya. Yang keempat adalah promosi. Promosi adalah kunci sukses dari pemasaran. Dengan promosi yang baik dan tepat, barang atau jasa yang dihasilkan akan dikenal oleh pelanggan. Pembuatan media promosi juga harus digunakan untuk meningkatkan penjualan. Yang kelima adalah people. Orang di sini adalah mereka yang terlibat baik langsung atau tidak langsung oleh usaha pemasaran. Yang keenam adalah physical evidence. Bukti fisik yang dimiliki oleh perusahaan adalah untuk meyakinkan pelanggan tentang keberadaan eksistensi. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah proses. Proses yaitu bagaimana kegiatan dilakukan mulai dari pemasaran barang sampai barang tersebut sampai di tangan konsumen. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang marketing plan. Sekarang kita menuju ke gambar selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang tadi, yaitu menyusun marketing plan atau menyusun rencana pemasaran. Yang pertama adalah evaluasi keadaan atau self-evaluation. Wirausaha itu harus mengevaluasi keadaan sekarang, meliputi bagaimana penjualan tahun-tahun yang lain, organisasi perusahaan, saluran distribusi, promosi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kedua adalah analisis situasi atau SWOT. Setelah melakukan evaluasi keadaan, wirausaha akan dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman. Dan yang ketiga yaitu tujuan pemasaran atau marketing objective. Tujuan pemasaran perusahaan tentu beraneka ragam, sesuai dengan kepentingan perusahaan masing-masing. Kemudian cara yang keempat adalah strategi inti atau core strategi. Strategi inti adalah strategi utama yang diambil oleh para pengambil keputusan setelah dilakukan analisis yang tajam dan perhitungan yang baik. Yang kelima yaitu jadwal pelaksanaan atau action plan. Jadwal pelaksanaan menentukan kapan langkah-langkah dalam strategi pemasaran dilaksanakan. Action plan harus menjawab beberapa pertanyaan seperti what, who, when, where, dan how. Dan yang terakhir yaitu anggaran pemasaran atau marketing budget. Di dalam marketing budget dengan jelas harus dinyatakan besar biaya yang diperlukan jenis kegiatan pemasaran untuk berbagai teknik promosi, melakukan riset pemasaran, dan lain sebagainya. Sekian dulu materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 6. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.